Pemirsa, penampilan Pharrell, penyanyi cilik yang mengguncang istana dengan lagunya sukses mengajak sejumlah pejabat negara bergoyang. Tak terkecuali Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang masih menghadapi masalah terkait kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Pharrell, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, sukses menggoyang istana saat bernyanyi di hadapan tamu undangan yang mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-77 tahun Indonesia. Bahkan, sejumlah menteri kabinet ikut bergoyang, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan para kepala staf TNI beserta istri. Tak mau kalah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut berjoget. Hanya saja, dibandingkan para menteri dan pejabat lainnya, goyangan Kapolri tampak penuh beban. Meski demikian, Jenderal Listio Sigit tetap berusaha berjoget mengikuti alunan musik. Ya, ekspresi dan raut wajah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat peringatan Hari Kemerdekaan Istana pagi tadi menarik untuk dibahas. Sudah hadir bersama kami di studio ada pakar gestur dan mikroekspresi Mbak Monika Kumalasari. Selamat malam, Mbak Monika. Halo, apa Selamat kabar? malam, kabar baik Mas Syafa. Ya. Nah, Mbak Monika, tadi di istana nih ada yang seru saat Pharrell bernyanyi di hadapan Presiden dan para menteri. Seluruh yang ada di istana ikut bergoyang, termasuk Presiden dan juga Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana tanggapan Bu Monika menanggapi keseruan pagi tadi? Oke, tadi ketika Pak Listio juga ikut bergoyang bersama dengan Pharrell, ya memang yang nampak dalam makro maupun mikro ekspresinya adalah senyum adalah merupakan social smile, gitu ya. Tapi karena saya tidak bisa melihat secara dekat bagaimana mikro ekspresi yang muncul dalam waktu 0,2 detik, jadi ya ini sama seperti dengan para pejabat-pejabat lain yang ada di sekitar Pharrell ini. Gitu. Ya, kalau kita lihat ekspresi dari Pak Kapolri, ini memang karena pembawaannya Pak Kapolri ini mungkin orangnya pemalu dan agak kaku sehingga berjogetnya seperti itu, atau ada apa, Mbak Monika? Ya, jadi kalau kita lihat baseline-nya dari mereka yang ada di kesatuan, ya, memang kan seperti ini, ya. Jadi ya kalau dari makro gesturnya adalah kaku, ya memang tuntutan pekerjaan. Tetapi kalau kita lihat lagi di face atau ekspresi wajah, gitu ya, terlihat tidak lepas atau tidak spontan, gitu ya. Tidak mungkin ketika yang lain itu berekspresi lebih spontan, lebih terlihat bagaimana mengekspresikan kebahagiaan karena 17 Agustus ini adalah pesta rakyat, gitu ya. Nah, maka kita lihat yang ada smile-nya pun adalah social smile, ya. Dan wajar saja karena tuntutan dari masyarakat terhadap kemelut yang sedang ada di Polri. Gitu. Jadi ini mungkin ada kaitannya ya dengan mungkin ada yang sedang dipikirkan oleh Pak Kapolri yang saat ini tengah menjadi sorotan terhadap institusi yang dipimpinnya, Mbak Monika. Iya, betul sekali. Dan terutama ya kalau kita lihat di ekspresi dari Bapak Jokowi kemarin pada saat sidang tahunan MPR, ya, ini baru tahun ini ajudan beliau menggunakan pakaian adat. Sebelumnya mereka menggunakan pakaian dari kesatuannya. Nah, apa maksud dibalik pakaian yang digunakan oleh para ajudan ini? Ternyata pakaian adat dan bukan pakaian dari kesatuannya. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Nah, ini menggambarkan bahasa nonverbalnya, mengatakan sepertinya ini adalah kondisi untuk menetralisir, ya, kondisi untuk menetralisir image yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Saya baca karena kemarin saya juga bikin ininya analisanya, dan memang ya
Mbak Monica, ngomong-ngomong tentang sidang tahunan kemarin nih, ada informasi, kita lihat dulu bagaimana ekspresi dari Presiden Joko Widodo saat berpidato di hadapan anggota DPR MPR RI kemarin yang juga menyinggung institusi TNI dan juga Polri tentunya. Perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik perempuan, dan kelompok marginal harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga. Ya, Pak Jokowi tadi bilang hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan kemudian mengundang tepuk tangan dari hadirin yang ada di gedung DPR MPR RI. Ya, bagaimana Bu Monica melihat hal itu? Ya, jadi ada 6 hal yang menjadi perhatian yang bisa kita lihat bagaimana ekspresi wajah dari beliau. Ya, pada saat mengatakan seperti itu hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Itu memang karena yang dibaca adalah skrip, jadi tidak ada kita tidak bisa melihat ada ekspresi tertentu yang disampaikan. Begitu juga ketika beliau mengatakan ada lembaga-lembaga lainnya, ya. Nah, hanya di sini ya terlihat ada ekspresi mikro ekspresi kemarahan, ya. Karena ketika beliau mengatakan memang kita harus tetap waspada dan tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Nah, ketika mengatakan hal seperti ini, terlihat mikro ekspresi marah, ya. Nah, ini mungkin yang menggambarkan dari kondisi yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika hal ini menyangkut dengan isu-isu fundamental bangsa mengenai pertahanan, gitu, ya. Jadi, ada masalah penting yang digarisbawahi oleh Presiden Joko Widodo untuk segera ditanggapi dengan serius dan segera diselesaikan, begitu ya. Jadi ini masih terkait juga ketika sekarang semuanya sedang memberikan perhatian kepada drama yang ada di Polri, gitu ya. Dan memang terlihat beliau tegas, namun ada ekspresi juga kemarahan. Baik, lalu apalagi yang bisa Mbak Monica lihat dari seluruh dari pidato Presiden Joko Widodo yang kemudian juga menitik beratkan lembaga-lembaga di Indonesia? Ya. Nah, jadi di belakang beliau ada ajudan, ya, biasanya menggunakan seragam dari kesatuannya. Kali ini tidak, ya. Itu apa artinya, Nah, artinya seperti tadi sudah saya sampaikan, ya, ini adalah bahasa nonverbal yang ingin mengatakan bahwa beliau ingin menetralkan kondisi yang sedang tidak kondusif, ya, atau beliau juga ingin mensinergikan ragam kesatuan dari para perwira tersebut, ya, atau juga beliau ingin membangun kedekatan dengan masyarakat, dan bahwa ketika beliau adalah seorang pemimpin dengan ajudannya memang ada kedekatan ini. Nah, ini adalah bahasa nonverbal yang ditangkap oleh masyarakat sehubungan dengan isu dalam 1 bulan terakhir ini, ya. Itu digambarkan melalui nonverbalnya, walaupun secara verbal beliau tidak mengatakan apa-apa dalam kondisi ini. Ya, baik Mbak Monica, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan usai jeda. Siap. Ya pemirsa, Polri didesak untuk menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka di kasus kematian Brigadir Joshua. Kami akan kembali usai jeda.